orang baik, dengar yang baik-baik. Jadi seolah-olah kita itu sudah putus asa. Padahal kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, la tayasu ya. Janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi ya kan syaratnya mendapatkan rahmat Allah kan kita harus beriman. Kedua baru beramal soleh. Sisanya serahkan pada Allah, selalu kita doa. Kan di surat apa itu? Di surat Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Jadi bagaimana mendapatkan rahmat Allah kalau kita aja sudah a priori gitu, udah mau istilahnya udah saya mah mungkin udah beginilah gitu. Kan nggak boleh begitu. Itu tadinya nggak pede Zare. Nggak pede. Padahal Allah menjamin Zare. Menjamin. Siapa yang kata kepada Allah, ya Allah akan siapa yang berdoa kepada aku maka aku akan kabulkan. Betul. Jadi kita sering berdoa dengan memohon ampun kepada Allah. Gitu ya. Masya Allah. Jadi gitu guys, teman-teman semuanya. Persiapan pertama adalah kita harus istighfar ya. Iya. Istighfar. Kemudian buat perencanaan. Perencanaan itu dalamnya ada ilmu juga ya. Baca fikih saumnya, baca larangan-larangan puasa apa, hal-hal yang membatalkan itu apa. Itu kan masuk bagian persiapan. Nah biasanya di sana kan kalau hari pertama puasa itu sholat tarawih sahamnya panjang gitu kan, masih jadi supir gitu kan. Apalagi mau sekarang renggang-renggang di sana kondisi. Nah itu kalau di masa pandemi gini gimana saja biar kan pandemi ini kita beberapa teman-teman masih ada yang ke masjid, sholat di rumah, itu nggak apa-apa Sad? Atau gimana? Iya, sebenarnya kita sudah dapat panduan ya dari MUI ya pada awal pandemi tahun lalu. Jadi untuk daerah-daerah yang merah, yang daerah zona merah ya, red zone atau yellow zone gitu, ya silakan gitu kan di rumah gitu. Nah, tapi kalau yang normal mungkin beberapa wilayah Indonesia yang tidak ada masalah ya tetap di masjid gitu. Jadi artinya itu kondisional ya. Jadi kita patuhi ketetapan pemerintah, kemudian juga ketetapan MUI ya. Dan kalau nggak salah dari Dewan Masjid Indonesia itu sudah memberikan maklumat bahwa silakan gitu warga untuk sholat di masjid tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi intinya sih gimana pun kondisinya kita bisa memaksimalkan itu ya. Baik entah di masjid atau di rumah. Nah, kalaupun harus di rumah misalnya kita bisa maksimalkan. Nah, rujuknya syar'i ya. Iya, rujuknya syar'i ya karena sedang pandemi gitu. Betul. Tadi kan lagi tarawih mah semangat awal-awal puasa nih. Ketiga, keempat, kelima, kendur. Nah itu gimana caranya sadar biar ini? Apakah kita harus kayak gini misalnya lagi dengan ustadz nih misalnya, bawaannya yang ngaji terus ya, giliran jauh dari ustadz kita bawaannya lupa gitu, nggak ada semangat atau apa gitu. Gimana caranya Ustadz biar kita tetap terus semangat gitu selama full itu bulan tuh? Iya. Ya pertama ya melihat kondisi semacam itu di masyarakat. Kalau saya barangkali ya ini husnuzonnya nih ya, mungkin mereka mudik lebih awal misalnya ya. Kalau di kompleks saya kan emang dari berbagai wilayah. Ketika mungkin di awal penuh, mungkin mereka masih di Bogor nih. Ketika mereka tanggal kedua karena ada larangan mudik di tanggal sekian, mereka mudik awal. Saya khususnya begitu ya. Mudah-mudahan mereka bisa maksimalkan di kampungnya masing-masing. Nah kalau pertanyaannya kemudian bagaimana supaya kita berupaya untuk istiqomah gitu ya. Ya pertama dia tadi harus memahami dulu tentang fadilah ya, keutamaan bulan Ramadan gitu. Jadi kalau kita tahu ya betapa luar biasanya yang ada dalam bulan Ramadan, kita mungkin menginginkan sepanjang tahun itu Ramadan. Nah kalau kita udah tahu dulu nih ya tentang luar biasanya Ramadan, ya maka kita akan berusaha meraih dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Sehingga dengan kita memiliki semacam pengetahuan yang cukup tentang Ramadan, kemudian kita punya dreams ya, kita memplanning. Nah, dengan planning itu tujuannya supaya kita terencana gitu. Dan minta keluarga untuk saling mengingatkan. Ya. Itu penting tuh berarti. Iya betul. Butuh ada orang ngingatin. Betul. Karena kita tahu nih beberapa orang kalau kita tanya sih mungkin mereka rata-rata tahu gitu. Ramadan tuh paling ditingkatin loh gitu. Iya. Berlipat-lipat ganda. Gitu. Ibarat kita di sana ada gunung emas nih. Semua pada kejar ke sana. Kita kejar sana gunung emas. Betul. Nah, gitu. Tapi udah pas lagi kejar begitu, capek gitu.
ketinggian gunungnya misalnya gitu, atau dan sebagainya. Fokusnya hilang, udahlah segini juga cukup lah, jadi udah uyuhan gitu misalnya. Misalnya kayak gitu kan, ada kayak gitu saja. Itu fenomena yang terjadi. Dan ternyata tadi tips selanjutnya adalah saling mengingatkan. Artinya lingkungan sangat berpengaruh juga saja. Betul, sangat berpengaruh. Artinya tadi kalau ibaratnya di lingkup kecil adalah keluarga. Dalam rumah, tadi berarti kurikulum tadi perlu diketahui oleh seluruh keluarga. Betul. Jadi harus disusun bersama. Itu kan harusnya visi bersama satu keluarga. Visi keluarga. Kan ayatnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka, bukan diri kita sendiri, tapi ajak bersama-sama. Apalagi seorang imam misalnya. Apalagi seorang imam. Waktu belum punya makmum ya pengen punya makmum gitu ya. Udah jangan nih. yang masih perempuan pengen cepet-cepet imam gitu kan. Nah kalau pengen cepet dapat imam dan udah dikasih ya syukuri setelah punya pasangan ya, punya anak, punya istri. Nah dengan mensyukuri itu salah satunya dengan cara tadi, dengan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu kan bagian dari mensyukuri ya. Kalau perkataan dari Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Risalah fi Tazkiyatun Nafs ya, beliau mengatakan bahwa salah satu kan ada ada 3 hal ya untuk orang itu disebut bahagia gitu. Yang pertama adalah idza ubtuliya sabara, ketika dia diberikan ujian ya masalah, sabara, dia bersyukur bersabar. Wa idza un'ima syakara, kalau dia diberikan kemudahan, rezeki, nikmat, syakara, dia bersyukur. Dan wa idza aznaba istaghfar, dan ketika dia tergelincir dalam dosa, dia cepat-cepat mohon ampun. Itu ciri orang yang bahagia. Nah, ketika dia mendapatkan kemudahan ya, dapat pasangan, dapat keluarga, kan salah satu tujuan pernikahan kan punya keturunan kan. Udah alokasi nih keturunannya. Ya, jaga, syukuri itu dengan cara apa? Berikan haknya gitu. Hak pendidikannya, hak dikenalkan dengan Tuhannya, hak dikenalkan dengan cinta dengan Al-Quran. Itu bentuk syukur. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan tadi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah gitu ya. Idza un'ima syakara. Dan itu semua kebaikan gitu. Orang bersabar, orang diberi masalah, dia bersabar, itu kebaikan, pahala. Ketika diberikan kemudahan, dia bersyukur, itu juga pahala, kebaikan. Ketika dia berdosa, tergelincir, Allah juga suka itu. Karena ada sebuah hadis ya, menggambarkan bagaimana bahagianya Allah melihat hambanya yang bertaubat. Jadi ibarat seorang musafir nih. Musafir lagi jalan. Ini digambarkan dalam hadis. Kemudian kehilangan kendaraannya. Entah onta, entah kuda, atau kalau sekarang mungkin kendaraan mewah yang lainnya gitu. Ketika dia kehilangan kendaraan di padang pasir, dia mencari ke sana kemari sampai kemudian dia tertidur saking kelelahan mencari kendaraan. Ketika tertidur, ketika dia bangun, tiba-tiba kendaraannya muncul. Apa yang ekspresinya? Sangat bahagia, sangat banget. Saking senangnya orang musafir ini, dia mengatakan saking senangnya sampai salah tingkah, salah ucap. Apa dia katakan? Ya Rabb, anta abdi, ya Allah anta abdi, wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik. Saking bahagianya ya orang yang musafir tadi karena menemukan kembali kendaraannya. Nah, kata Nabi, ekspresi kebahagiaan Allah melihat hambanya yang bertobat itu melebihi ekspresi kebahagiaan seorang musafir yang kehilangan kendaraannya lalu dia temukan kembali. Seperti itu. Artinya apapun kondisi kita, baik kita dalam kondisi yang sedang diberikan musibah, baik itu pun kita sedang diberikan kenikmatan dari Allah, baik itu kita sedang diberikan cobaan ya. Apapun kondisi, kalau kita tahu cara untuk meresponnya saja, betul. Itu artinya berpotensi kebaikan untuk kita. Kebaikan. Jadi apapun kondisinya, ya gimana caranya kita biar tetap baik, kita di sana sabar, syukur, dan kita juga jadi istighfar ya. Betul, karena sebenarnya kalaupun kita diuji dengan sakit, boleh jadi itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Ya. Jadi tanda cinta Allah mungkin dikasih yang lain belum lulus terus, coba nih dikasih sakit nih, kayak Nabi Ayub contohnya. Itu sebenarnya sakit itu ada 2 kemungkinan. Dia bisa naik kelas ya kalau dia bersabar, bahkan menjadi penggugur dosa. Bisa jadi dia turun kelas gitu. Tapi jadi artinya kalau kita mau ya, kalau mau naik kelas ya tadi harus sabar. Dan karena dia menjadi penggugur dosa gitu. Dengan diuji sakit misalnya. Sama juga mungkin dengan uji kenikmatan saja.
sebaliknya sama. Ketika dia tidak bersyukur bisa berpotensi juga dia malah jadi seorang yang kufur nikmat. Dan ingat kata Allah dalam sebuah firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah. Tetapi kalau kufur, ya, ingat inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi subhanallah, tadi 3 hal ciri seseorang itu sebagai indikator bahagia, itu diantaranya tadi bersyukur ketika kemudian idza un'ima syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza aznaba istaghfar. Seperti itu. Masya Allah. Ini ngomong syukur ya, di luar nih kayak lagi hujan ya Sani. Oh iya. Allah masih benar. Ini salah satu rahmat saja. Ya, jadi hujan itu salah satu simbol rahmat. Kan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Jadi akibat dari istighfar itu Allah berikan hujan itu. Hujan kan sebagai simbol rahmat dari Allah. Jadi patutnya kita bersyukur. Masya Allah. Jadi jangan sampai nih kalau kita bersyukur kan berarti nanti akan datang kenikmatan-kenikmatan Allah jadikan tadi saja. Misal. Ya. Kalau nggak bersyukur, wah ini rugi banget guys. Artinya digolongkan sebagai orang yang kufur nikmat, maka bahkan dia ancamannya ada azab di sana. Jadi jangan sampai lupa untuk bersyukur nih, jadi luar biasa. Ya, nyambung lagi ke tadi, artinya di Ramadan ini bentuk syukurnya banyak sekali saja. Banyak sekali. Kalau tadi mungkin kalau kita bicara tentang apa yang perlu kita persiapkan saat Ramadan, pertama tadi berbanyak istighfar untuk menjernihkan hati kita, membersihkan diri kita, supaya nanti ibarat kalau gelas itu kalau kita mau minum gelasnya itu harus dibersihkan dulu saja biar bisa diisi air, jadi air itu bisa diminum dengan enak dan sebagainya. Nah begitupun tadi kemudian ada selanjutnya adalah terkait dengan persiapan tadi saya. Nah kalau kita kaitkan dengan syukur tadi saya, persiapannya ini kan kalau orang ibarat mau lari maraton saja, kan ibarat bulan puasa ini larinya jauh nih saja, maraton gitu. Jadi kita habis hari pertama terus sampai 30 hari itu kita saum gitu ya. Ada rangkaian ibadah. Kalau dulu kan sebelum-sebelumnya di bulan lain mungkin paling banter Senin Kamis, yang lebih dan sebagainya. Itu kan ada jeda waktu, besokannya nggak puasa. Itu mungkin puasa Daud sekalipun hari ini saum, besok libur dan sebagainya. Nah, ini nih persiapannya saat membuat planning mungkin saya tadi ya. Nah planningnya itu saya kalau tidak salah pernah dengar bahwa amal terbaik itu adalah amal yang dilakukan secara istiqomah ya, secara meskipun sedikit tetapi istiqomah. Nah itu boleh nggak sih kita kayak tadi kan kita ngejaga masalah semangat beribadah ya, kayak tadi di awal puasa semangat, di pertengahan kalau tadi sih kita khususnya mungkin lagi mau mudik dan sebagainya. Tapi kalau ada juga beberapa orang yang ternyata di rumah doang, di rumahnya zona hijau misalnya, tapi tetap tidak datang ke masjid, tidak baca Quran dan sebagainya. Padahal sebelumnya nih sehari dia bisa 1 juz 2 juz gitu Sat. Nah itu tuh program kalau orang senam tuh kan, kalau orang bikin badan biar binaragawan tuh berotot dan sebagainya, itu kan ada program itu Sat. Bodybuilding ya. Nah ini kayak pahala buildingnya gimana ya Sat? Pahala buildingnya gimana nih Sat? Untuk membuat planning tersebut Sat. Apa aja sih kira-kira yang bisa kita persiapkan biasanya deh gitu Sat. Biasanya di Ramadan ini apa aja yang nggak boleh kita lewatkan, atau mungkin apa aja yang mungkin bisa kita mulai bagi orang-orang kayak kita nih pemula setelah 11 bulan ditempa dengan hal yang lain-lain nih, sekarang kita masuk Ramadan mau mulai soleh lagi nih Sat nih. Dan harapan habis soleh ini betul-betul nanti dapat predikat yang tadi indikator orang yang sudah lulus ujian di Ramadan Sat ya, bisa terus bertambah dengan istiqomah dan sebagainya. Itu gimana Ustaz? Ya, tadi Anton sampaikan bahwa sambil dikamalkan yang istiqomah. Khairul a'mali adwamuha wa iqan. Jadi sebagai amal itu adalah yang terus sustainable ya, yang terus menerus wa iqan, walaupun sedikit gitu. Jadi jangan sampai tidak sama sekali. Gitu. Maka di sini pentingnya tadi merencanakan kan, meniatkan. Jadi kalau niat itu kan ada sebuah hadis juga yang mengatakan bahwa
kalau kita baca di hadis arba'in itu kan begitu ya, innamal a'malu binniyat gitu kan, amal sesungguhnya amal itu kan dilihat dari niat dan tergantung pada niat. Jadi saking pentingnya niat ini sampai ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa niyatul mar'i khairum min amali. Jadi niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Artinya niat itu insya Allah dijamin lillah, yang namanya niat. Tapi kalau amal itu kan belum tentu. Amal itu kan boleh jadi awalnya ada ikhlasnya, tapi nanti ada di sebelahnya ada ria gitu, ada ujub gitu ya. Maka mungkin sarah dari hadis ini barangkali adalah kenapa ada hadis niyatul mar'i khairum min amal, niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Nah, tadi ya, apalagi kalau kemudian diamalkan gitu, niatnya benar, makin sempurna ya, amalnya benar gitu kan. Benar itu kan tadi niatnya ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat. Jadi memang tadi sebagaimana kita dibahas di awal ya, pentingnya lingkungan, value environment ya, lingkungan baik keluarga mungkin masyarakat, sehingga kalau orang belum bisa istiqomah secara mandiri, bisa istiqomah secara kolektif ya, dibentuk oleh lingkungan, sehingga itu sangat membantu seperti itu. Jadi jangan sampai kita di awalnya semangat gitu kan, tapi kemudian letoy. jadi ya ibarat kita lagi maraton tapi dia udah sprint duluan gitu. Pegel dan sebagainya gitu. Jadi artinya ketika kita buat perencanaan boleh sadar kita dari hal yang kecil dulu ya, sederhana dulu. Kalau tadi ibarat kita mau sholat duha, biasanya nggak duha nih, Ramadan mau duha duha kalau nggak kuat 8 ya langsung 8 gitu, bisa 4 dulu. Atau memang kalau nggak sanggup 4, 2 gitu. Jadi kalau memang sudah rutin nih, beberapa hari kemudian sudah istiqomah nih, kalau mau ditambah lagi silakan saja. Jadi jangan terburu-buru gitu, maksudnya sama seperti orang lagi bikin otot juga saja. Ujung-ujung kalau mau langsung 100, besoknya langsung udah libur seminggu. Akhirnya nggak jadi tuh misalnya. Jadi penting banget menjaga istiqomah ini, dan salah satu indikator tadi seperti Ustaz sampaikan, orang yang berhasil melewati Ramadan dengan baik diantaranya indikatornya adalah dia terus istiqomah dalam kebaikan, melaksanakan kebaikan di bulan-bulan selanjutnya. Masya Allah, sahabat kebaikan, ini jangan sampai deh ya kita melewatkan Ramadan ya. Ini kita, karena banyak juga mungkin orang-orang yang mendambakan Ramadan yang tadinya dalam keadaan sehat, misalnya gitu, ketika tahun lalu sehat tapi tidak memaksimal, sekarang lagi pengen banget tapi nggak bisa maksimal karena kesehatannya mungkin ada yang sedang dirawat, mungkin ya kita doakan juga saudara kita sedang dirawat, semoga diberikan kesehatan, kemudahan dalam kesembuhannya, dan semoga diberikan kesabaran saja, karena bagian sabar dari sakit juga ternyata itu kebaikan saja. Seperti kita itu musibah tadi Ustaz juga sering mengingatkan. Nah, bagi sahabat kebaikan semuanya, mudah-mudahan tadi tips dari Ustaz bisa kita aplikasikan ya teman-teman ya. Jadi bagi yang belum punya rencana, hayu dibuat rencananya dari sekarang. Nih, mumpung masih hari pertama, buru-buru tuh. Kalau di rumah sudah punya istri, anak, ajak ngobrol istrinya, atau ajak ngobrol suaminya buat perencanaan. Ibarat kalau di sekolah itu, suami itu kepala sekolah mungkin sana. Kepala sekolah, istri itu adalah gurunya ya. Staf, dewan pengajar ya. Dewan pengajar. Atau direktur dengan manajer. Direktur dengan manajer. Nah, ini lebih berpengalaman nih. Iya. Kalau yang sendiri gimana nih, yang sendiri San? Yang jomblo gimana San? Kalau yang sudah nikah kan ada ini. Kalau tetap penting untuk punya planning. Maksudnya kalau jomblo sama siapa gitu kerencanaan? Gitu ya. Iya, subhanallah. Kalau dia masih punya keluarga ya ikut keluarga. Kecuali di perantauan. Kalau di perantauan. Di perantauan kan di sini pentingnya ketaatan dalam kemandirian gitu. Jadi kita kan perlu belajar juga ya, siapa yang memperbaiki waktu kesendiriannya, Allah kan perbaiki di masa ramainya gitu. Maksudnya ya di sini penting kita istiqomah zakiyah, istiqomah secara mandiri seperti itu. Jadi tantangan nih buat para jomblo, artinya ujiannya juga besar saja ketika dia. Jadi penting juga dia nyari lingkungan yang bagus, mungkin kalau tadi nggak nyambung lingkungan, kalau di rumah ciptakan lingkungan ya sama dengan teman-teman yang jomblo pun
silakan cari lingkungan terbaik mungkin. Yang saya sebutkan tadi misalnya di negeri minoritas muslim misalnya. Kalau dia tinggal di lingkungan yang baik ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tinggal di negara Eropa, di Alaska misalnya gitu ya, yang jauh dari itu tetap kita bisa untuk berupaya untuk istiqomah secara mandiri. Jadi teorinya ikan asin saja. Betul. Ikan itu jadi asin ketika diasinkan, malah dari laut ya. Iya. Di laut akhirnya udah asin, tetapi nyampe darat ternyata rasanya tidak asin. Akhirnya diasinkan, dibuat asin. Jadi yang bisa membuat ikan itu jadi asin setelah dia mati, artinya tidak punya aktivitas lagi. Jadi ketika masih hidup harusnya jangan kebawa asin gitu ya. Gimana caranya biar bisa manis lah. Masya Allah. Jadi hati-hati nih yang jomblo, jangan kelamaan jomblonya ya. Cari pasangan hidupnya, pasangan halalnya. Doakan sebelum 2001 lewat ya. Syukur-syukur nih bagi yang pasangan muda nih luar biasa nih, seneng ya Ramadan pertama dengan pasangan baik. Jadi jangan lupa nih buat perencanaan nih teman-teman ya. Jangan sampai kita lewat Ramadan tanpa perencanaan sehingga kita nanti rugi. Karena kalau ini banyak banget saja potensi kebaikan, potensi amal soleh yang bisa kita manfaatkan. Contoh aja, kan ada hadis seperti apa hadisnya saja? Yang kalau misalnya dia memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka orang yang memberikan makan tersebut, atau orang menyiapkan makan tersebut mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang dapat orang yang sedang berpuasa tadi. Kalau orang yang puasa tadi misalnya dia sehari itu baca Quran 1 juz misalnya, kita dapat pahala juga tak? Iya kan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Jadi atau man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Jadi siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya misalnya dia akan mendapatkan pahala kebaikan orang pelakunya. Jadi pahala berantai ya. Berantai jariah ya. Jariah. Jadi ini pentingnya dakwah ya. Pentingnya mengajak kepada orang lain sehingga ketika kita di teladan, kita jadi dakwah bil hal dengan bil lisan. Itu kalau orang terpengaruh dengan dakwah kita, ada sebuah hadis mengatakan bahwa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khamrin. Ya. Jadi kalau ada orang ya mendapatkan hidayah sebab kita, dakwah kita, khairun laka min khamrin. Maka itu lebih baik daripada unta merah. Jadi unta merah itu adalah simbol kemewahan kendaraan pada saat itu ya. Sehingga paling mahal tadi. Iya, paling mahal. Jadi pahala berdakwah itu subhanallah. Sehingga emang dakwah itu adalah wazifatur rasul, tugasnya para rasul gitu. Jadi kalau kita berdakwah itu sebenarnya sedang mengemban kemuliaan sebuah risalah, sebuah tugas seperti itu. Iya. Kalau tadi kan lebih banyak terkait dengan ruhiyah misalnya, persiapan hati, kemudian memantapkan niat dan sebagainya. Ini kalau tadi masalah sedekah misalnya, kita perlu juga nggak sih merencanakan? Kalau tadi kan Ustaz menyampaikan di awal bahwa Rasulullah SAW itu ketika di hari biasa sudah dermawan dan di bulan Ramadan lebih dermawan lagi saja. Betul. Artinya di sini ada mungkin ada perlu kita planning kan mungkin Ustaz, atau gimana Ustaz? Semuanya termasuk sedekah. Termasuk sedekah ya. Jadi sebenarnya kan sedekah itu kan bukan masalah banyak sedikitnya, kan sesuai dengan kemampuannya, tapi ikhlas gitu ya. Ada sedekah yang sunnah, ada yang wajib tentunya. Kalau yang wajib kan zakat ya. Dan zakat juga ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, yang sedekah yang sunnah juga sebaiknya sebagaimana dicontohkan itu diperbanyak ya. Saya pernah tinggal di Timur Tengah itu, kalau buka puasa ya, orang Saudi itu subhanallah mereka yang melayani kita gitu. Dia ngambilin nasinya, ngambilin jusnya. Saking pengen dapat pahala tadi, sedekah dan pahala kebaikan di bulan Ramadan. Sehingga walaupun dia di luar Ramadan tuh suka nyuruh-nyuruh kita nih, karena kita mungkin kerja sama dia, tapi kalau di Ramadan dia melayani kita. Kebalikan ya. Betul. Karena ingin tadi mengambil pahala kebaikan di bulan Ramadan. Betul. Jadi pernah dengar juga salah satu ustaz pernah cerita. Jadi bahkan mereka tuh kayak udah punya lapak-lapak gitu saja. Iya, di Saudi lapak. Begitu. Ada, kalau di Arab Saudi itu ada apa sih namanya, kayak tenda-tenda gitu. Di situ udah berjejer nasi kotak. Itu gratis ya? Gratis. Kalau di kita kan sore-sore tuh jajanan-jajanan saja pada bayar-bayar. Di sana free. Kalau di sana free, bahkan dicari orangnya katanya dijemput dari gerbang. Sini ikut buka sama saya, gitu. Betul saja. Jadi yang mencari itu bukan kita yang puasa,
Kita yang dicari oleh mereka. Masya Allah. Disuruh mampir masuk ke tendanya. Jadi kalau Ramadan di sana Jadi itu banget ya, makanan tersedia banyak ya. betul. Jadi orang yang tinggal di sana Ramadan uangnya utuh gitu. Ah. Karena buka sahur udah dia buka nih, ada sisa, ngambil satu kotak buat malam buat sahur. Kalau sisa ya itu kan sebuah kebaikan luar biasa. Iya, iya. Apalagi kalau yang puasanya itu adalah seorang ahli ibadah, baca Quran ya. Maka pahala ibadah tadi, puasa tadi. Ini kebayang nih kalau misalnya kita punya uang misalnya 20.000 bisa beli apa sekarang? Air mineral sekardus. Itu ada sekitar 40 piece tuh. Buat 40 orang yang puasa. Artinya dengan modal 20.000 aja kita bisa dapat pahala 40 orang. Betul. Masya Allah. Dan memang memberi air minum itu salah satu sedekah yang terbaik. Masya Allah. Karena ada sebuah kisah juga kan, seorang wanita lacur yang kemudian dia taubat dan Allah terima taubatnya, kemudian dia memberi minum seekor binatang dan Allah terima taubatnya, dia masuk surga. Artinya itu air minum kepada binatang, apalagi kepada manusia yang puasa pula gitu ya. Subhanallah. Jadi apalagi kan yang namanya puasa itu ketika berbuka sunahnya kan air putih dengan kurma. Itu diawali dengan sesuatu yang memang disunahkan. Jadi dapat pahala itunya, pahala sedekahnya, pahala menghidupkan sunnah gitu kan. Ya harus direncanakan dari sekarang nih berarti nih ya teman-teman semuanya, sahabat kebaikan. Jadi planning itu banyak nih. Tadi terkait dengan hati, persiapan ruya dan sebagainya. Juga masalah faktor keuangan juga saja, artinya juga dipersiapkan. Harapannya nih, karena tadi kalau dengar yang Ustaz sampaikan, jadi sedekah itu artinya tidak menunggu harus kaya dulu saja. Apa yang bisa kita sedekahkan hari itu ya kita keluarkan. Apa yang memang hari itu kita miliki yang memang kita bisa bagi ya maka kita bagi. Dan itu yang dinilainya adalah bukan masalah besar kecil, tetapi masalah tadi keikhlasan. Masya Allah. Teman-teman, sahabat kebaikan semuanya, alhamdulillah banyak banget hal yang kayaknya kalau kita tanya nih gak beres-beres nih ya. Podcast kita bisa jadi panjang nih, bisa berjam-jam. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan bisa menginspirasi sahabat kebaikan semua di rumah untuk bisa melakukan tadi persiapan bersama Ramadan. Dan kami berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendapatkan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Amin. Oke, sebelum kita tutup Ustaz, mungkin ada dua patah kata atau closing statement dari Ustaz Zaini untuk teman-teman sahabat kebaikan. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa mari kita niatkan Ramadan tahun ini berupaya lebih baik daripada tahun sebelumnya dengan kita memperbaiki hati kita, membersihkan jiwa kita, karena kata dalam sebuah firman yang mengatakan bahwa orang yang selalu mencucikan jiwanya itu dia orang beruntung, qad aflaha man zakkaha. Nah, tadi dengan istighfar tadi. Kemudian juga jangan lupa rencanakan, planning. Kalau dalam sekolah aja ada silabus, ada lesson plan, RPP. Saya kira sangat baik kalau hal itu diterapkan dalam kaitannya kurikulum Ramadan bersama keluarga. Karena kata Allah dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nar", itu adalah konsepnya keluarga. Jadi jangan selamat diri sendiri, tapi selamat sekeluarga, rame-rame. Mungkin itu kita berharap mudah-mudahan kita dapat meraih Ramadan terbaik. Amin. Dan dapat memberikan asar kepada diri kita masing-masing sehingga setelah Ramadan betul-betul kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin insyaallah. Amin. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz waktunya dan sharingnya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan buat sahabat kebaikan di rumah ya, bila dirasa apa yang kita bahas ini bermanfaat, silahkan boleh sebarkan kepada sahabat kebaikan yang lainnya supaya kebaikan ini tidak berhenti pada kita aja nih, pada teman-teman yang nonton hari ini, tapi nonton untuk para penonton yang lain juga, banyak teman-teman yang sudah teman-teman sharekan ya. Jangan lupa pencet tuh tombol subscribe-nya, kemudian bunyikan loncengnya ya, biar nanti dapat notifikasi kalau nanti saat kita ada updatean video-video baru ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.